Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guyub rukun. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wadin. Robi surahli sodari wa yasali amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Pada malam hari ini kita tempatnya berada di daerah Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan di sini kita akan melakukan penelusuran makam. Makam tempatnya makam Sekantil. Makam Sekantil yang berada di daerah Bandungan, Jawa Tengah. Dan di sini kita akan melakukan penelusuran makam siapa nanti yang akan kita selidiki, dan ada karomah apa dan ada misteri apa yang kita ulik. Kita di sini ada juru kunci ataupun bapak narasumber ya, yang asli masyarakat dari desa Gandon, desa Banjarsari, Bandungan, Windusari. Oke, di sini ada Bapak Mujiono. Assalamualaikum Pak. Derek tentang riyin. Nami kula Ki Susilo Gelap Saito. Dan di sini saya akan menelusuri makam dan sedikit informasi, minta kepada jenengan informasi apa aja yang ada di sini, dan misteri apa aja dan filosofi apa aja yang ada di makam ini. Satu Pak, saya mau tanya. Ini sebenarnya makam keluarga atau makam umum Pak di sini? Makam keluarga. Keluarga dari Bapak siapa? Bapak Kiai Haji Hasan Marto Dimejo Diberio. Dan dia sendiri itu adalah siapa Pak? Bapaknya itu tokoh masyarakat sebagai lurah atau sebagai care atau sebagai apa zaman dulu? Lurah tepatnya di desa Gandon, Banjarsari. Dan di sini ada berarti di sini banyak makam anak-anaknya dari Bapak Lurah tadi ya. Bapak siapa ini, Bapak siapa panggilannya zaman dulu? Bapak Kiai Haji Hasan Marto Dimejo. Oh iya, itu zaman dulu berkuasa sebagai lurah itu sekisaran tahun berapa Pak? Kalau tahun itu zaman PUC itu. Oh, zaman PUC. Berarti masih Belanda. Oh, masih Belanda. Sebelum 45 berarti ya Pak ya? Kalau keturunan yang jadi lurah ada juga dari Bapak Lurah yang pertama tadi, dari Bapak Haji tadi. Ada. Menjadi lurah di sini juga. Oh gitu. Jadi turun-turunnya dulu. Oh, menurunkan lurah semuanya. Tapi kalau dari orang tua sendiri, dari orang tua Bapak Haji tadi itu juga lurah atau apa Pak zaman dulu? Atau jelas seberapa tahu dari Bapak Lurah? Dari nenek moyangnya nggak tahu atau gimana? Atasnya Bapak Bahya itu kita kurang. Tapi kalau Bapak Kiai Haji sendiri zaman dulu termasuk orang yang kaya raya ya Pak ya. Iya. Kaya raya yang orang jutawan dan orang hartawan. Tapi terkenal juga dia seorang sosial atau enggak Pak? Jadi orangnya baik gitu apa enggak? Iya. Baik juga. Keturunannya juga baik juga. Sampai sekarang masih banyak keturunannya. Itu orangnya sangat terbuka, sosialis, humble gitu ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Sampai cucu-cucunya. Berarti orang baik dan orang sosial juga. Tapi beliau sendiri di makam di sini katanya ada karomah dan ada filosofi apa yang terdengar di masyarakat yang jenengan sebatas tahu dari masyarakat itu sering gimana dan gimana gitu Pak di makam ini. Ya, sering ada yang disuruh mau dikasih ombak di makam ini. Kalau sejarah atau gimana itu pas sejarah atau ya, pas berarti atau gimana? Sejarah juga enggak. Cuman disuruh ngambil tapi nggak mau. Dari Mbah Lurah sendiri. Iya. Yang ngasih bisikan, yang ngasih wisik, yang ngasih itu dari Bapak Lurah sendiri. Mbah Lurah Haji tadi ya. Kalau tepat makamnya di sebelah mana Pak? Sebelah ujung istana. Dan itu berarti di sini semuanya adalah makam keluarga ya Pak, ya, makam keluarga anak turun dari Mbah Lurah sendiri. Dan katanya rumahnya juga sangat terjaga karena sampai sekarang pun masih utuh ya katanya rumah Mbah Haji itu. Yang itu. Iya. Jadi nggak ada yang nempatin dan semua kayak ada karomah atau suatu kesakralan atau suatu kampungan itu ada tersendiri di situ juga ya Pak ya katanya ya. Ada sedikit tanya juga Mas. Pak, mohon maaf, jenengan tinggal di sini udah lama Pak? Oh, di asli sini.
Dari semenjak lahir. Enggak, Oh, ya 20-an tahun. oh, 20 Asli tahun. orang sini atau pendatang, Pak? Pendatang saya, Oh, pendatang. Aslinya orang mana? orang Candisari. Oh, berarti tetap daerah sini juga, Iya. gitu. Berarti tahu silsilah Iya. gitu loh. Berarti selama 20 tahun jenengan tinggal di sini, pernah nggak Pak mengalami kejadian mistis atau kejadian ganjal-ganjal di tempat ini atau di makam ini Pak? Misalnya, Ya kayak kejadian misteri, entah kejadian apa yang di luar logika gitu Pak. ya kebanyakan kan banyak orang yang datang ke sini sebelum dibikin Perumahan ya. Ya. Nah, itu banyak yang datang untuk mencari apa nggak tahu. Terus kalau katanya yang itu datang ke sini itu Mhm. ditemui Mbah Hasan itu. Ah, Nah, terus yang mau diminta itu nggak boleh itu. Oh, jadi Ceritanya gitu. semacam kayak mau penarikan barang gitu ya, Pak ya, Ya, penarikan barang atau penarikan Diizinin sama tapi nggak diizin sama Nah, Pak. Ini gitu. Tapi kadang katanya ada yang ditemuin malah ditawarkan kayak tombak atau apa mungkin ya, Pak ya. Ya, Tapi yang saya rasakan mungkin kayak dulu ada juga yang sering nyimpang macamnya gini. Di sini harusnya tempat ziarah, tempat meditasi, tempat cara kita berhubungan dengan cara kita sendiri, dengan keyakinan kita sama Tuhan kita. Tapi ada yang sering menyalahgunakan menjadi tempat nyari nomor dulu, Kak. Ada apa enggak, Pak, seperti itu? ada. Ya, Zaman togel dulu ya, Iya. zaman togel pasti kalau tempat makam Karwang itu loh pasti sering disalahgunakan, sering untuk cari nomor biasanya kalau zaman dulu gitu loh. Ada lagi Mas tuh? Udah, mungkin bisa langsung Masuk lokasi. lebih jelasnya di sana Pak. Siap, kita masuk lokasi. Sebanyak ke makam Sekantil ya, Pak ya, makam Sekantil dusun Grandon Banjarsari. Banjarsari. Windusari. Yuk, kita masuk, Pak. Nah, dulu lo tak dereke, jenengan sing tiyang mriki estu, dadi kula tak ngetotke mangke nek iki jenengan kula dak dalani kok ngono, Pak. Kula nento wong tuwa nek entik ngoten, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lalu kita lanjut menyusuri makam, kita masuk ke makam dusun Grandon yang berada di daerah Banjarsari, Windusari, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Sebelum kita masuk di sini saya udah mendapatkan salah satu kayak energi dan daya tarik di sini loh. Jadi sebelum kita ke sana, ini saya ambil dulu baru kita jalan ke sana. Atau nanti aja ngambilnya? Cara juga nanti hilang. Kayaknya kalau pengambilan dari tahap pertama kayaknya rada ini ya, rada kurang pas. Tapi kalau nggak diambil sayang kalau hilang. Nih, dipucuk daun ini. Nih, pucuk daun. Ini pucuk daun. Nah, kena deh. Baik. Nah, kena deh. Wah, kecil jelek. Kecil jelek. Request pertama terpenuhi untuk Bu Airop. Terima kasih. Benar kan? Iya. Saya ngambil di sini, ada kan? Itu. Request pertama Satu ya. terpenuhi. Kita lanjut lagi ke makam Mbah Ya Haji Hasan. Bisa bikin gini ini ikut salah jalannya dari Bapak langsung berdiri sini, langsung Bang. Kita ngikutin jalan. Kok nggak dipasang ya maksudnya kaki yang Iya. berarti makanya apa tadi? San Marco anaknya
Jadi di sini hampir semua makam lurah-lurah ya. Karena yang saya lihat ini makam laki-laki, ini laki-laki, itu laki-laki, itu perempuan. Mungkin ini istrinya ya mungkin ya. Itu istri. Yang istri yang mana? Ini kakung. Kakung. Ini juga kakung. Kalau kayak gini kelihatannya kakung seperti ini. Putri. Ini putri. Kalau kayak gini ini cewek nih, cewek. Ada batu nisan nggak? Coba dilihat di sini. Coba di zoom ada nggak mas? Di batu nisan ada tulisannya nggak? Nggak ada. Sebelah sini sama dari sana. Nggak ada. Awas kotoran mas sampai ke pindah. Maju sama maju. Tuh, nek kena itu tuh kotoran tuh. Ya kan? Nggak ada. Udah, Ini ada tulisannya nih. Ah, itu ada. Coba dilihat. Jelasin mas tuh. Ini merupakan makam dari Bapak Lurah Sunyoto Jumar. Oh, apa? Jumat Kliwon. Meninggalnya pada hari Jumat Kliwon tahun 1981. Oh berarti pas lahiran saya tuh mas. 81 pas lahirannya saya tuh. Ini apa hari apa ini? Ini makam nih apa? Masang nisannya ini kan? Kita doa dulu. Bentar. Saya duduk. Enaknya pas ini. Cuma di sini pas banyak semut. Takutnya nanti digigit. Awas benda pak. Kotoran. Nih, ini kotoran apa tanah? Kotoran nih. Lumut. Kalau jongkok seperti ini nggak kuat lama. Duduk aja. Tahu sebabnya enggak? Kalau nggak sambil guyon, sudah pak saja. Tetap sambil guyon. Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi saya udah interaksi juga. Di sini adalah benar makam dari Simbah Lurah Haji yang pertama jadi lurah pada zamannya dulu sebelum Indonesia merdeka. Jadi di sini adalah bukan pepunden sih, lebih bukan cikal bakal, tapi lebih ke pepunden. Jadi kalau cikal bakal itu orang yang pertama ada di sini itu namanya cikal bakal, karena ini bukan orang yang pertama di sini, bukan masuk di cikal bakal, tapi masuk di pepunden. Benar ya Pak? Sinten mau narasumber? Bapak narasumber. Berarti bukan orang yang pertama di sini Pak. Berarti ini bukan Cikal bakal. Bukan cikal bakal. Kalau pepunden bisa banyak Pak. Pepunden itu bisa banyak.
tapi di sini termasuk pepunden karena pada zaman ini dulu Mbah Haji ini emang seorang yang dipundi-pundi, artinya dia salah seorang yang istimewa pada zamannya dulu. Dia salah satu pejabat negara zaman dulu, pejabat negara kayak apa ya, kayak di kantor kabupaten, tapi sebelum sekarang jadi kabupaten, tapi lebih ke adipati zaman dulu, dari kantor kadipaten atau kantor adipati zaman dulu. Dia salah seorang pejabat kadipaten zaman dulu, yaitu kadipaten daerah sini juga yang menguasai zaman dulu adalah menguasai daerah Windusari, Bandungan, Kaliangkre. Itu menjadi salah satu kayak kadipaten, kadipaten zaman dulu. Dan Simbah ini salah satu penggawa kadipaten zaman dulu. Jadi istilahnya Demang kalau zaman dulu. Mungkin Demang atau Jogoboyo zaman dulu, tapi lebih ke Demang. Kalau Jogoboyo itu lebih ke bawahnya lagi gitu lah. Berarti dia termasuk Demang. Dan di sini Simbah ini salah seorang yang istimewa pada zaman itu dulu. Dia salah seorang yang sosialis tinggi, dan dia sebenarnya berasal dari keluarga juga yang termasuk keluarga bangsawan juga Mas zaman dulu. Iya. Karena kalau diurutin dari darah dan keturunan, dia masih ada jalur keturunan dari daerah Demak Bintoro zaman dulu. Jadi Simbah sendiri makanya jadi salah seorang yang dipundi-pundi atau pepunden, karena dia salah seorang yang zamannya dulu ada kaitan darah dari zaman Kadipaten Demak Bintoro dan Demak Agung zaman dulu. Akhirnya Ron Temurun membuat salah satu kadipaten tepatnya yang menguasai daerah Windusari, Kaliangkre, dan Bandungan zaman dulu, Pak. Ceritanya seperti itu. Dan dia salah satu seorang penggawa kadipaten zaman dulu. Tapi lebih ke orang tuanya, Pak. Kalau dia udah dari turun temurun. Jadi kalau dari bapaknya ini itu yang namanya, coba nanti saya lihat, tapi makamnya nggak di sini, Pak. Kalau bapaknya ini adalah makam yang pertama dimakamkan di sini rasanya. Begitu atau gimana, Pak? Mbah Lurah Haji ini pertama yang dimakamkan di sini. Dan yang lainnya ngikut, sama kayak ada adik atau apa, semuanya ikut dimakamkan di sini. Berarti di sini salah satu makam kantel itu adalah makam keluarga, bukan makam umum. Kalau makam umum yang saya rasakan, saya mengajak ke daerah sebelah sana dusun, Mbak. Ini dusun ada sebelah sini kayak pinggir jalan, itu kayak ada penguburan di sana. Ada. Itu salah satu cikal bakal dimakamkan di sana, Mbak. Mbah Semowono, tepat sekali. Itu adalah nama cikal bakal dari dusun Gandon. Itu yang zaman dulu membuat buka yoso atau membuat suatu perkampungan, suatu peradaban di dusun Gandon. Tepatnya di desa Banjarsari, Windusari. Terus aku ada yang katanya pepunden, banyak pepunden. Ya. Mbah Semowono. Ya Gandon. Ya. Songgojoyo. Ronggoreso. Raden Antokusumo. Paten Pojo. Yang saya rasakan, yang jenengan sebutkan semuanya bukan termasuk pepunden. Ada salah satu ageman atau pusoko, gitu. Antokusumo itu termasuk ageman juga. Patrem Nogowasito itu termasuk salah satu kayak keris. Jadi bukan orang gitu, Pak, yang saya rasakan. Iya. Ya, karena di sini emang terbagi menjadi beberapa tempat makam di dusun Gandon sendiri. Itu bukan satu tempat, jadi ada terbagi menjadi beberapa tempat makam. Jadi bukan satu tempat makam. Jadi di sini ada cikal bakal, di sini ada cikal bakal, dan di sini ada cikal bakal tersendiri. Karena makam satu kampung, tapi bukan satu tempat, iya Bang. Seperti yang saya rasakan. Ada 5 makam, tepatnya di dusun Gandon ada 5 makam. Jadi ada 5 cikal bakal di sini, yang namanya orang dimakamkan di situ pertama itu sudah dianggap cikal bakal. Itu Mbak Surospodo ya. Surospodo, tepatnya kalau makam Mbak Surospodo
berada di daerah kanan saya Pak. Kanan saya sebelah Kulon desa. sini berarti ya Pak ya. Sebelah sini berarti ya Pak. Ya. Kalau Mbak Surosko itu sebelah sini yang saya rasakan. Iya, kiri jalan dari Iya. jalan raya. Jadi kalau saya bilang ini sebelah sini, kalau ini jalan berarti sebelah sini Pak. Ya. Jadi yang saya rasakan Mbak Surosko itu berada di sebelah sana dan tepat di sebelah kiri jalan. Itu yang saya rasakan. Ya. Tapi yang lain itu berada di sana. Kalau kemudian yang pertama dari Dusun Gadon, saya nyatakan berada di sebelah sana. Ya. Kalau dari sini kita turun berarti dari tetap kiri jalan juga Pak. Ya. Saya belum lihat Pak. Ya, Saya ya. cuma mengira-ira. Ya. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah nggak apa-apa, mengira-ira Ya. Pak. Itu benar itu Mbah Kiai Sewono itu. Ya. Ya. Jangan tahu dari Bapak, dari Mbah Kiai ini tahu Pak namanya siapa? Dimakamkan di mana tahu jenengan Pak? Benar-benar. Dia di sini sebenarnya zaman dulu bapaknya ini adalah seorang yang apa ya namanya dermawan atau termasuk bangsawan juga ya Mas. Oh iya. Dan zaman dulu dia tidak makamkan di sini daerah sini juga mbahnya ini. Kalau orang tuanya dimakamkan di makam umum sebelah sana Pak. Kalau orang tuanya, kalau mbahnya itu tidak makamkan di sini, tapi tepatnya di daerah Magelang, tepatnya sekarang menjadi makam umum di Rawayo. Itu Pak, sejarah sedikit kita ulik ya Pak ya. Pengen tahu keistimewaan dari si Mbah ini? Bapaknya pengen tahu kesimpulannya. Gimana? Zaman dulu si Mbah ini mempunyai salah satu senjata yang dinamakan cumbat. Sekarang masih ada di rumahnya. Cumbat itu wujudnya seperti tombak Pak. Tapi kalau diacuin ke seorang, dia otomatis pek. Cumbat, mampet. Dan sekarang masih ada di rumahnya. Senjata yang dinamakan cumbat. Itu masih ada di rumahnya. Jadi zaman dulu si Mbah ini masih mempunyai keistimewaan yaitu namanya cumbat. Zaman dulu untuk menjaga keselamatan kampung, untuk menjaga keselamatan suatu daerah, dia sering menggunakan itu. Jadi ditaruh di jalan. Siapa yang lewat sini niatnya jelek, otomatis dia kena cumpat, diacungi mampet. Zaman dulu seperti itu. Dari Mbah ini mempunyai keistimewaan itu barang yang namanya cumpat yang sekarang masih berada di rumahnya. Itu satu, dua. Di sana juga masih ada keris Mas. Keris Pak. Di sana masih ada keris di rumahnya. Tahu kerisnya namanya apa? Enggak tahu, saya juga belum tahu. Mau mengira-ira, bener alhamdulillah naik baru ya apa-apa mengira-ira kok. Itu coba. Tapi yang saya rasakan energi yang sangat kuat di sana ada namanya keris cumpat. Dan zaman dulu si Mbah ini juga salah seorang yang negosiasinya sangat, jadi zaman dulu menjadi salah satu orang duta apa ya, duta bicara gitu ya Pak. Duta bicara di daerah kadipaten yang menguasai daerah Kaliangkrik, Bandungan, Bendusari itu menjadi salah satu kadipaten dan dia salah satu menjadi seorang yang menjadi delegasi utusan atau duta bicara daerah sini Pak. Karena dia pinternya cara ngomong gitu. Kalau zaman sekarang lebih terkenal dengan apa ya Mas? Juru bicara. Orator. Jubir ya. Nganu pengacara ngono gue, segampang pengacara ngono. Pengacara kan pinter ngomongnya. Iya. Nah, mungkin pengacara dari salah satu kadipaten yang menguasai tepatnya daerah Bandungan, Kaliangkrik, Bendusari. Itu namanya kadipaten apa Pak zaman dulu Pak? Wah, kurang tahu ini. Dari warga sekitar mungkin tahu Masnya? Datang ya. Oh, pendatang. Kalau kadipaten zaman dulu, setahu saya itu katanya tujuannya itu kerja di kabupaten zaman POC dulu. Ya. Sebelum itu di sini terbentuk salah satu kadipaten Mbak. Daerah Bandungan, Kaliangkrik, Bendusari. Namanya dulu adalah Kadipaten Windu Kali Bandung Mbak. Zaman dulu. Nah, itu sebelum tahun 1743, sebelum itu masih jaya-jayanya. Itu adalah ada nama kadipaten namanya Kabupaten Windu Kali Bandung. Makanya dipisah menjadi tiga. Ada namanya Bendusari, Kaliangkrik, Bandung kan. Makanya zaman dulu ada kadipaten yang namanya Windu Kali Bandung. Lucu ya Pak yo. Sejarah yo. Mulai bingung Pak sejarah seperti ini. Lah nyeritake terus mamet ya terus iku piye. Ada pertanyaan Pak?
Mungkin ada unek-unek jenengan yang pengen tahu apa? Enggak apa-apa Nah, disampaikan. ditanyain aja. Mumpung masih di sini, nanti kalau udah ke sana ditanya malah nggak tahu. Pengen tahu yang bikin sejarah Kadipaten itu kali Bandung sini ya, di mana tempatnya di daerah atas Kaliangkre ya Pak, daerah Bonlegi, naik lagi di sana ada namanya Dusun Petung ya Pak ya, Dusun Petung, naik lagi di sana ada lagi dusun apa Pak, apanya lagi saya nggak tahu. Itu dari sana ada makam yang tak bertuan, jadi nggak tahu makam siapa. Itulah awal mula yang menciptakan atau mendirikan Kadipaten Windu Kali Bandung. Tapi kalau di atas Petung itu udah nggak ada. Tidak ada desa, tapi ada kayak gunung ya Pak ya. Gunung Sumbing. Iya. Itu. Oke, kita ke rumahnya atau gimana? Atau lanjut cerita-cerita Dopo? Kira-kira ini kasus dia punya matur. Oh ya? Saya itu suka tawasul dengan pepunden ini. Itu Ya. kira-kira Bener. Yang jenama tawasul itu nggak ada salahnya Pak. Karena hukumnya imbal balik. Yang namanya kita mendoakan seseorang itu adalah hukumnya imbal balik. Kita mendoakan seorang, pasti orang yang kita doakan pasti balik ke kita. Nggak mungkin orang kita baikin kok dia mungsin kita. Kalau udah kita baikan kok dia mungsin kita, berarti dia salah satu seorang yang ame jauh, bukan orang baik gitu loh Pak. Contoh gini, ukul imbal balik. Ini ada teman saya, selalu saya openi, saya gemateni, otomatis dia juga tahu sama saya Pak. Saya mintain tolong, nggak mungkin dia nolak. Wong saya punya kerjaan aja, nggak saya mintain tolong dia bantu kok. Nah seperti itu juga dengan Simbah Haji di sini. Selalu kita tawasuli, selalu kita kirim Fatihah dan doa-doa tertentu yang baik, insya Allah dan yakin pasti dia akan membalas doa untuk kita. Gitu. Nah zaman makam karma seperti ini ya Pak, ya, makam karma seperti ini. Zaman dulu ini sering untuk di orang itu zaman dulu cari togel ya Mas ya, cari togel zaman dulu. Di sini ada orang juga yang sering nyari togel dan di sini ada iseng-iseng yang pengen narik pusaka juga di sini Pak, zaman dulu banyak Pak, tapi nggak mampu. Wong saya nggak mampu kok, gitu. Tapi pengen mampu saya bisa kalau ada syaratnya gitu loh. Tapi kalau nggak ada syaratnya jadi nggak mampu gitu Pak. Ada pertanyaan? Mau takon tuh Pak. Ada pertanyaan tadi? Mau takon. kira-kira Kira-kira dadi ganjelan ngerti nopo? ini kira-kira pesan dari Mbak ini kira-kira makam ini seperti ini atau dibikin yang bagus untuk ahli warisnya, terutama cucu-cucunya, cucu-cucunya. Oh gitu ya. Siap. Coba. Jadi mungkin makam ini bisa lebih bagus atau gimana, atau untuk kesan untuk orang sini lah. Orang-orang sini atau Ya, orang ini terutama kalau yang sebenarnya ahli seperti waris. apa gitu ya. Pesan yang saya dapat di sini nggak boleh untuk apa ya, untuk dibangun atau apa nggak boleh. Tapi kalau pengen di ini belakangnya boleh, cuman untuk ini boleh. Tapi kalau mau dibangun boleh sebenarnya. Pak Iman. Om Bayrok, kalau tanya tanya sama saya kurang afdol, tanya sendiri sekarang. Lebih jelas. Salahnya jenengan usul ke saya, makanya saya bukan pengen tanya. Gini loh, Perte, mau tanya apa sih? Katanya tadi pengen tanya Om Bayrok, makanya kalau saya tanya aja, saya jawab kurang afdol, makanya saya pengen coba yang tunggu di sini saya masukin gitu. Lewat depannya coba Mas kameramen. Pak RT. Pak, monggo. Prayoga ayo. Jawab aja. Gua takon kok. Apa takon ada pesan untuk Jadi kalian jalan ya. Masyarakat Brandon paringan tentrem ayem, kula tok nyuwun pangapunten tawadhu kalih panjenengan Pak. Amin.
maju nek mundur ono mati politik. Malah deh kita lihat ini wae jadi. Ada cek. Luwih aku nek nulis rampunan. Ono kolonel pas itu. Oke Lur, mediumisasi kita berpesan kepada warga sekitar sini, katanya suruh mempertahankan kebudayaan sudah ada dengan cara tawasul kepada mediumisasi. Terus Pak, terus malih Mbak? Mendengarkan Om. Dan mediumisasi juga berpesan bahwasanya makam di sini kalau untuk dibersihkan, dipercantik boleh, asalkan jangan pernah dipasang cukup atap. Itu boleh dikasih atap. Sinten pesen malih, Mbah? Kalau sinten malih? Pun. Assalamualaikum, Mbah. Langsung ya, Mbah. Jagani to, mas teko jagani ora. Nih. Beri Mas. Nek swatu wis ya, nek swatu wis dadi wong biasa. Berarti tidak umum ora mungkin swatu. Blok ning kene iki. Minum. Iki nganu Mas. Ayo nganu aku. Oh, kuwalat sampean ngono aku nganu ora kok. Arek ngono. Tidak malah dadi meneh. Mas Pras iki masih mungkin unal-unal apa nang ngene? Unal-unal apa? Gantos ban. Oh, Luru. Organ ban dhewe ora batiri ya. oke loh, kita lanjut perusahaan ke makam Mbah Kiai Haji yang ada di sini. Tadi ada sedikit pesan bahwa kalau makam pengen diperbaiki, dipercantik boleh, asalkan jangan dikasih atap. Jadi kalau bawahnya bebas mau dibikin seperti apa bebas. Cuman saya yang tadi saya nggak ikut tanya, jadi saya cuma mendengar. Kalau saya tanya, sebenarnya saya pengen tanya sesuatu. Di makam ini ada barang yang ikut apa enggak gitu loh. Gitu. Harusnya ditanya itu, tapi kalau saya nggak tanya kurang komplit tadi. Ini ditanya, di sini ada barangnya enggak bah gitu. Harusnya sih. Tapi karena lupa, coba akan saya tes nih ada apa enggak. Wah nggak ada kok. Saya sebenarnya pengen ada, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita mencoba-coba kok. Nggak ada. Ada. Harus ada. Ada kok. Harus Ora ada ngono ya ora pinter. Ada apa, Pak? Nggih. Ada nek ora pinter, Pak. Nih nek mau Pak dipakai boleh, Pak. Merah hati, api, merah hati. Merah hati-hati. Kasih yang bagus. Masih ada lagi, masih ada satu barang lagi. Coba kita ambil. Boleh gak, Pak? Nek diambil boleh gak? Jangan mawon. Boleh gak kita ambil? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Mboten kelong nih, Pak. Mboten ngaruh, Pak. Aman. Aman terkendali, Pak. Jali.
Ragu-ragu. Coba kita cari yang bawah ini. Di sini. Cari yang bawah ada enggak? Saya tanya, di sini diambil boleh enggak? Bapaknya ragu-ragu. Coba kalau di bawah. Kalau di bawah pasti nggak ragu-ragu jawabnya. Beda, tepat. Beda. Ini makam juga ya Pak Il? Makam siapa tahu Pak? Enggak tahu. Enggak tahu. Nggih. Ada ini, Mbak. Kayak zaman dulu kayak pesuruh mungkin ya. Ambuk pilih ngoten niku. Malah min gawe bancian, bancian munggah medun. Tapi nggak berani sih kalau mancat nggak berani. Tak minta minum dulu. Minum. Cara ana pesainge. Obar ganti Orang ganti ban yang sak botol. ora ana pesainge. Dua dari sini meri ya Mas yo. Tiga kulaan bener. Bulan dari sini meri ya. Ana iki. Ayo. Selalu siap. Ampun meri. Ana pantangan lah. Jarang terus pinjam mawon. Ampun, makanya nek di sini, makanya diputake beneran